bagaimana cara kita memberikan makna dari setiap hal yang kita alami dalam hidup ini, itu bisa mempengaruhi kehidupan kita ke depannya, dan juga bagaimana kita mempengaruhi kita bisa stres atau happy ke depannya. Kita yang memutuskan sendiri. Hai guys, perkenalkan, nama gue Stefanus dan selamat datang di video gue. Jadi di video-video gue dan kedepannya, gue akan banyak sharing tentang hal-hal yang berhubungan dengan mindset dan yang gue dapat dari pengalaman hidup gue, dan juga dari pakar-pakar di dunia ini, dan juga dari orang-orang sukses di sekitar gue, dan juga ilmu-ilmu yang gue pelajarin tentang bagaimana cara kita mengoptimalkan pikiran kita dan bagaimana sih cara kita mengendalikan pikiran kita untuk menjadi lebih baik. Nah, sebelum gue mulai ke banyak konten ke depannya, jadi di konten kali ini gue ingin sharing sedikit kepada kalian apa sih hal yang bisa membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari dan dari waktu ke waktu. Ya, dan bagaimana sih cara, terutama adalah di dalam kehidupan kita tidak pernah bisa terlepas sama yang namanya masalah. Ya, kita selalu menghadapi yang namanya ada aja yang namanya masalah atau hal-hal yang tidak menyenangkan dalam hidup kita, baik itu di dalam kehidupan sehari-hari ataupun di dunia pekerjaan kita. Nah, sebenarnya hal-hal tersebut itu bisa kita rubah, ya, bisa kita rubah apanya? Maknanya. Jadi apapun yang kita alami dalam hidup ini, apapun di kehidupan sehari-hari kita, kehidupan berhubungan kita dengan siapapun, dan juga di kehidupan bekerja, itu bisa kita rubah hanya dengan bagaimana kita mengubah makna dari setiap kejadian yang kita alami. Jadi gue ingin cerita juga nih. Jadi kalau kalian perlu tahu, gue adalah dulu tuh orang yang sangat terobsesi dan tergila-gila sama yang namanya basket. Jadi di kehidupan gue itu kalau dulu ya, gue kalau udah namanya basket, nggak ada tuh yang namanya bisa ngelewatin jadwal. Kalau misalkan teman-teman ngajakin basket atau dari sekolah ada latihan basket, gue ninggalin itu enggak. Bahkan ketika ada acara keluarga, ya ada keluarga datang atau diajak pergi ke rumah saudara, gue tetap lebih milih basket daripada pergi ke rumah saudara, atau gue ada saudara datang gue temuin. Itu sesuatu yang buruk. Jadi ya tidak perlu dicontoh karena gue memang sangat terobsesi dengan basket. Tapi ada awal ceritanya. Jadi gimana sih gue bisa terobsesi sebegitunya dengan basket, dan sampai ya pada akhirnya sebenarnya gue jadi salah satu pemain yang cukup baik di kota gue. Dan gue juga pada akhirnya bisa mendapatkan kuliah itu beasiswa basket. Nah, tapi ada awalnya. Awalnya itu kalau itu berawal dari ketika gue SMP. Ya waktu gue SMP, kita tahu kalau kita masih sekolah itu ada yang namanya acara sekolah namanya class meeting. Nah, di waktu itu tuh ada class meeting basket, dan gue ikut mewakili kelas gue untuk class meeting basket. Di era dulu masih ada tuh kalau anak-anak basket yang nonton atau teman-teman gue yang nonton, ya kita masih ingat lah zaman dulu ada yang namanya N1. Ya kalau sekarang lebih banyak ya dikenalnya mungkin streetball, freestyle seperti itu ya. Tapi kalau dulu lagi terkenal banget saya namanya N1. Nah, kalau kita ngejaga, ya kita main basket ngejaga musuh normalnya, ya kita hanya ngikutin gimana dia nggak bisa cetak poinnya. Nah, gue juga berpikir seperti itu waktu SMP. Nah, suatu saat ketika di kelas meeting itu, kalian tahu ya kalau lagi kelas meeting itu kan banyak yang nonton. Jadi nggak cuma 1-2 orang atau satu kelas kita doang yang nonton, tapi ya bisa bilang satu sekolah itu nonton. Nah, ketika gue jaga teman gue itu, ya musuhnya itu pun teman gue juga ya, gue juga kenal. Ketika gue jaga, gue expect ya hanya jagain dia, jangan sampai dia cetak poin. Tapi tiba-tiba dia dribble, bolanya dijedotin ke kepala gue. Oh, gue di situ cukup shock, cukup kaget, dan di kelas meeting semua nonton, semua mata memandang, so wow. Tapi wahnya sayangnya itu adalah wah gue dipermalukan. Nah, ini adalah salah satu contoh yang ingin gue bahas di video kali ini. Banyak orang yang ketika mengalami segala sesuatu itu meresponi dengan secara instan, tanpa memikir panjang atau ujungnya nanti seperti apa, dampaknya apa yang kita alami dalam kehidupan kita ke depannya. Nah, syukurnya ketika gue mengalami hal tersebut, yang gue responi, jadi respon yang gue lakukan saat itu bukan gue marah, bukan gue mau konfrontasi dia, atau gue mau coba mukul dia, atau gue ngelawannya, atau gimana, enggak. No, di dalam diri gue merasa benar-benar dipermalukan. Imagine, masa-masa kita SMP pasti ada dong cewek-cewek yang kita suka, yang kita incar gitu kan.
dan dia pasti nonton. Dan ketika nonton gitu, kita dipermalukan, ya kan? Jadi ketika nanti mau PDKT sama dia jadi susah. Ya itu pikiran anak-anak pasti seperti itu. Tapi kondisi saat itu ketika gue dipermalukan, di dalam diri gue tidak marah, tetapi gue hanya malu. Tetapi gue langsung memutuskan saat itu juga, gue tidak terima gue diperlakukan seperti ini. Itu yang gue pikirkan saat itu. Gue tidak terima gue diperlakukan seperti ini. Sehingga gue, dalam hati gue akan tunjukkan kalau gue itu lebih baik daripada lo. Kalau gue pasti jauh lebih baik daripada lo. Walaupun saat ini, ya waktu itu masa-masa gue 2 SMP ya, gue belum banyak bisa basket. Gue basket pun karena gue dulu awalnya main bola gue kecelakaan, patah tulang sehingga gue gak bisa main bola lagi. Akhirnya gue main basket, karena teman-teman gue juga banyak main basket. Tapi gue gak mau yang namanya ketika gue main basket, gue justru dipermalukan. Gue gak mau itu. Jadi maka dari itu gue langsung punya tekad. Jadi dari kejadian dipermalukan itu, gue memberikan makna. Itu bukan hal yang membuat gue marah, tetapi hal yang harus menjadi salah satu batu loncatan gue untuk gue bisa jadi lebih baik, dan gue tidak mau sampai hal itu terjadi lagi. Dan saat itu gue bener-bener yang namanya latihan terus-terusan, latihan coba terus, ikut latihan sana sini, walaupun ya ada yang bilang, oh lu nggak boleh ikut latihan ini cuma khusus orang-orang jago. Tapi karena gue merasa masa sih seperti itu, dan gue dalam hati gue punya kemauan besar, gue mau belajar, gue nggak mau dipermalukan lagi, dan gue mau mengalahkan orang itu. Jadi gue memberanikan diri. Apakah gue langsung berani saat itu? Tidak. Apakah ada keraguan dalam diri gue? Ada. Tapi yang gue lakukan adalah gue memberanikan diri untuk ke pelatihnya. Gue tanya, coach, itu memang benar ya kalau latihan ini cuma boleh buat orang-orang jago ya? Kebetulan saya nggak jago, tapi saya mau belajar, boleh nggak saya ikut? Dan ternyata coachnya baik. Ya coachnya itu langsung bilang, boleh, oh ini siapa aja boleh ikut kok. Nah, dari situ adalah awal gue bisa belajar basket. Ya, belajar basket yang sungguh-sungguh. Nah, dari hal cerita gue ini, sebelum gue lanjut cerita selanjutnya, gue mungkin mau ngasih tahu. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita, ya, di dalam hidup kita, baik dalam kehidupan pribadi kita, di dalam kehidupan bekerja kita, atau dimanapun kita berada, semua itu tergantung dengan pemaknaan yang kita berikan atas setiap hal yang terjadi dalam hidup kita. Pemaknaan itu maksudnya gimana? Pemaknaan maksudnya adalah bagaimana cara kita merespon. Cara kita merespon akan menentukan apa yang akan terjadi selanjutnya. Seperti tadi ketika gue basket, kalau gue dijedotin dan gue yang terjadi adalah gue marah-marah, dan gue langsung maju, gue ngajak dia berantem, yang terjadi apa? Gue akan dikenal jadi anak yang bandel. Gue akan langsung mungkin ya, kita nggak tahu karena gue nggak ngalamin itu, mungkin gue akan jadi anak yang emosional banget ke depannya, yang akan sangat emosional, jadi sedikit-sedikit nanti main tangan atau main marah-marah dan lain-lain. Tetapi karena respon yang gue putuskan adalah, oke, gue memilih untuk memberikan respon yang positif dan bermanfaat buat diri gue, sehingga hal yang terjadi adalah itu justru memotivasi gue dan membuat gue menjadi orang yang lebih baik. Begitu juga dengan hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita, apapun itu. Tentang contoh ya, misalkan di dalam dunia pekerjaan, kalian dimarahin sama atasan kalian atas pekerjaan yang kalian lakukan. Terkadang kita itu yang namanya manusia ya, kita selalu merasa, gue sudah melakukan yang terbaik, gue sudah berikan yang terbaik, tapi ternyata gue masih dimarahin. Kalau respon yang kita berikan adalah kita marah dan kita tidak terima, ya, maka kita akan bekerja esok hari jadi semakin tidak nyaman, dan nanti dari hari ke hari semakin gak nyaman, dan itu semua akan terakumulasi, dan emosi kita saat kita masuk kantor pun jadi tidak nyaman, tidak enak. Tapi bagaimana kalau kita rubah respon yang kita berikan ketika kita diomelin atau dikasih tahu, oh pekerjaan kamu salah, kamu harusnya gini. Daripada marah, kita stop, kita ambil jeda dalam pikiran kita stop, gini kita pikir, oke, gue sih ngerasanya gue sudah melakukan yang terbaik. Tapi kalau sampai atasan gue menyalahkan atau ngomelin atau bilang, oh ini salah, jangan-jangan memang betul ada cara yang gue lakukan kurang tepat. Sehingga yang gue lakukan adalah koreksi. Oke,
oh ternyata betul, ini kurang, ini kurang, ini kurang, ini kurang. Sehingga hari-hari kita selanjutnya, kita akan jadi lebih baik feelingnya terutama. Dan setiap pekerjaan yang kita lakukan, itu pun dapat kita lakukan dengan lebih baik. Ya, jadi kalau sebelumnya kita ngalamin kesalahan, di hari ini kita bisa lebih baik. Oh, ini sudah lebih baik belum ya? Kita lihat lagi. Oh, oke, belum ya, kita perbaiki lagi, kita perbaiki lagi, dan kita perbaiki lagi. Lihat ya, bagaimana cara kita meresponi segala sesuatu yang kita alami dalam hidup ini menentukan bagaimana mood kita dan apapun yang kita lakukan ke depan itu nanti seperti apa. Oke, itu hal yang pertama yang gue ingin share tentang bagaimana sih cara kita meresponi segala sesuatu itu menentukan apa yang akan terjadi di kehidupan kita ke depannya. Dan selanjutnya, hal kedua yang gue ingin share, dan mungkin ini yang utama juga gue pengen share di video ini sebelum nanti gue close video ini, adalah yang gue pengen sampaikan, kita harus ingat kalau di dalam kehidupan itu tidak ada yang namanya kegagalan. Adanya hanya pembelajaran. Tapi sayangnya, kebanyakan orang dan teman-teman atau orang-orang yang gue ketemuin, itu dia banyak yang namanya, udahlah, gue ngelakuin apa aja salah, udahlah emang gue gak bisa, udahlah gue selalu gagal, gue gak akan pernah berhasil, gue udah pasti gagal, gue udah gak bisa ngapa-ngapain lagi deh. Yang terjadi adalah mereka jadi semakin drop, semakin down, dan mereka jadi gak punya semangat ketika ngerjain itu. Sekarang kalau gue tanya, apa sih definisi kegagalan? For me, dan itu dari banyak orang berhasil yang gue pelajarin dalam hidup ini, dan ya gue agree banget, dan itu membuat jadi motivasi yang cukup baik ya dalam hidup ini. Tidak ada yang namanya gagal. Kegagalan itu tidak ada. Definisi apa? Gak ada. Kegagalan itu hanya terjadi ya kalau kalian berhenti mencoba. Jadi ketika kalian hari ini belum berhasil dan kalian coba lagi, sekarang di hari Senin, kita belum berhasil, kita coba lagi di hari Selasa, kita coba lagi di hari Rabu, kita coba lagi di hari Kamis, kita coba lagi hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, kita coba terus. Itu ada yang namanya kita terus belajar. Sehingga tidak ada yang namanya kegagalan, yang ada hanya kita terus belajar. Dan banyak hal sebenarnya dalam kehidupan ini yang kita lupakan. Sebenarnya kita itu makhluk yang dari dulu, kita bisa ingat ya, kita ada di titik yang kita saat ini, ya kehidupan kita saat ini, yang kalian saat ini ya, kalian itu banyak melalui hal yang kalian belajar dulunya. Dan yang umumnya kita lupakan itu ketika kita masih kecil. Saat ini kalian bisa berjalan ya, tapi kalian bisa berjalan tuh nggak tiba-tiba kalian lahir, nggak tiba-tiba kalian bisa berjalan kan. Kalian harus belajar dari diri kalian sendiri ketika kalian masih kecil. Semangatnya. Jadi anak kecil pertama kali tidak bisa langsung berjalan. Dia ada yang namanya fasenya mulai dari apa? Merangkak. Kalau pertama-tama justru dia belum bisa apa-ngapain. Dia baru bisa nanti belajar terguling, ya kan? Dia belajar tengkurap, nanti dia belajar ngerangkak. Dari ngerangkak dia belajar duduk. Ya, dari duduk nanti mulai belajar berdiri. Dari belajar berdiri, belajar berjalan. Pertanyaannya, apakah kalian waktu kecil dulu bisa langsung tiba-tiba tengkurap? Bisa langsung tiba-tiba duduk? Bisa langsung tiba-tiba merangkak? Bisa langsung tiba-tiba berdiri? Bisa langsung tiba-tiba berjalan? Of course not. Tentu kalian ada fase belajarnya. Dan fase belajar itu ada yang namanya jatuh bangun. Nah, jadi dalam hidup kalian tuh sebenarnya kalian pernah berhasil dan kalian pernah ngelaluin namanya jatuh bangun. Hanya biasanya semakin bertambahnya umur dan usia, kalian semakin lupa. Ternyata kalian tuh dulu pernah ngalamin jatuh bangun itu. Bayangin kalau kalian dulu waktu masih kecil, kalian lagi belajar jalan, jatuh, terus gak mau bangun lagi, kalian gak bisa jalan sekarang. Tapi belajarlah dari diri kalian yang waktu masih kecil, kalian punya semangat pantang menyerah. Jadi ketika jatuh, bangun lagi. Jatuh, bangun lagi. Kenapa kalian lakukan itu? Karena ya kalian tahu, ini harus dicoba. Karena pikiran kalian masih kecil itu masih jernih. Jadi ya udah jatuh, ya udah, it's okay. Kita coba lagi. Jatuh, it's okay. Coba lagi. Dan begitu juga dengan orang tua kalian kan. Orang tua kalian pasti nyebut, nggak apa-apa. Coba lagi. Begitupun juga dengan dalam kehidupan yang kalian alami saat ini. Kalau kalian patah hati, ya itu bukan artinya dunia ini berakhir. Wah, gue tidak layak dicintai. Gue tidak pantas untuk bisa dapat pasangan yang baik. No. Kalian bisa belajar dari hal yang menyebabkan kalian belum berhasil.
gue belum berhasil karena apa? Oh, ya mungkin gue terlalu mengekang. Oh, mungkin gue terlalu ini. Oh, mungkin terlalu itu. Nah, dari hal-hal yang belum berhasil itu, kalian belajar dan perbaiki diri kalian, sehingga kedepannya kalian pun akan dapat jadi pribadi yang lebih baik. Contoh lain, kalau kalian sedang interview, gagal, karena mungkin kalian baru pertama kali interview ya, kalian bingung caranya atau gimana, lalu kalian mulai tanya sama teman-teman, gue kemarin interview bingung loh, ditanya ini jawabnya ini, terus gue gak bisa jawab, gue diem bla 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 bla. Aduh, kayaknya gue takut deh kalau mau interview lagi. Nggak kayak gitu. Dari hal-hal yang belum berhasil dalam hidup kalian, kalian kan belajar, oh ternyata mungkin cara gue berkomunikasi kurang tepat. Ya, sehingga gue harus, oh ya next gue kalau berbicara saat interview harusnya seperti ini, harusnya seperti itu. Jadi ada hal yang kita pelajarin dari cara kita berkomunikasi dari waktu ke waktu gitu. Jadi di hidup ini nggak ada yang namanya kegagalan, nggak ada yang namanya kita gagal. No, nggak ada definisi kegagalan. Yang ada hanya pembelajaran. Dan ingat, tidak ada yang namanya gagal. Jika kalian hari ini belum berhasil, besok coba lagi, besok coba lagi, besok coba lagi, besok coba lagi. Ya, sehingga perlu diingat dari pembelajaran video ini, kita belajar banyak, terutama dari pengalaman hidup yang gue bagikan. Kalau gue adalah belajar dari tentang basket, adalah bagaimana cara kita memberikan makna dari setiap hal yang kita alami dalam hidup ini, itu bisa mempengaruhi kehidupan kita ke depannya, dan juga bagaimana kita mempengaruhi kita bisa stres atau happy ke depannya. Kita yang memutuskan sendiri. Dan juga dalam kehidupan ini tidak ada yang namanya kegagalan, hanya ada pembelajaran. Dan ingat bahwa kita yang ada hari ini, bahwa kita saat ini, segala sesuatu yang kita bisa dan kita mengerti hari ini, itu adalah hasil dari pembelajaran kita di masa lampau. Dan apapun yang kita jalani saat ini, jika kalian merasa belum berhasil, tenang, itu hanya satu bagian dalam hidup kalian yang memang belum berhasil. Kalian perlu coba lagi, dan coba lagi. Yang terpenting, jika kalian sungguh-sungguh menginginkan hal itu, coba lagi hingga berhasil. Oke? Demikian dulu guys, sekian video dari gua. Sampai ketemu nanti kita di video-video selanjutnya. Dan di video selanjutnya nanti gue akan lebih banyak lagi sharing juga tentang kehidupan gue, pengalaman-pengalaman yang gue bagikan, dan hopefully nanti bisa membantu untuk kalian bisa menghadapi masalah-masalah yang kalian hadapi dalam hidup ini. Jika ada nanti video-video yang ingin request ataupun hal-hal apa yang ingin kita bahas, boleh request nanti di komentar, kita akan bahas di video-video selanjutnya. Oke, thank you sudah nonton video gue. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.